Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan kelas 12 ya, yang akan menempuh ujian masuk perguruan tinggi, baik UTBK, SIMA UI, UM-UGM atau universitas-universitas lain pada tahun 2022 nanti ya. Kita akan buat soal SIMA UI 2021 tentang periode pegas bermasa ya. Jadi periode pegas punya masa. Ya, saya bacakan dulu soalnya. Sebuah balok dengan massa M dihubungkan dengan pegas M. Jadi pegasnya bermassa ya. Dan bergerak osilasi pada arah horizontal. Konstanta pegas adalah K dan panjang ekuilibriumnya, maksudnya panjang jika tidak ditarik atau ditekan, adalah L. Asumsikan semua bagian pegas berosilasi. Jadi semua bagian pegas itu berosilasi dalam fase dan kecepatan ruas pegas. Jadi kita ambil ruas pegasnya dengan panjang dx sebanding dengan jarak x pada sumbu tetap yang didefinisikan sebagai Vx sama dengan x per L kali V. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah massa segmen pegas. Jadi kalau kita ambil segmen pegas, ya elemen kecil dm, maka itu akan sama dengan m per L kali dx. Periode osilasinya adalah apa? Ya. Apakah T2Pi akar massa beban ditambah massa pegas bagi 3 per K dan seterusnya. Kalau kita lihat, Anda sudah tahu bahwa periode osilasi pegas yang tak bermassa ya, jadi tidak bermassa, dengan tetapan K diberi beban M adalah T sama dengan 2Pi akar M per K. Ya, jadi Anda sudah tahu rumus ini ya. Nah, sebetulnya di rumus ini, itu diasumsikan massa pegas M jauh lebih kecil daripada massa beban. Ya. Atau biasanya ditulis dengan tanda lebih kecil 2 huruf ini. Sehingga ketika dimasukkan dalam perhitungan, M ini bisa diabaikan terhadap M. Dengan kata lain, M bisa dianggap 0. Sehingga yang perlu diperhitungkan hanya massa beban saja. Massa pegas tidak perlu diperhitungkan. Karena bisa diabaikan, maka rumusnya ini. Ya, periode sama dengan 2Pi akar massa beban per tetapan pegas. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika massa pegas itu tidak bisa diabaikan? Ya, tapi berupa M. Tidak bisa diabaikan terhadap massa beban. Ya. Artinya, Anda nggak boleh menganggap M itu 0. Untuk kasus seperti ini, kita harus menentukan massa efektif dari pegas. Ya, yang bisa dianggap bersatu dengan massa beban. Ya, sehingga bisa mewakili massa pegas. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti massa efektif pegas ini, massa pegas yang efektif, bisa kita anggap mewakili dan kita berikan ke massa beban. Sehingga periodenya adalah 2Pi akar massa beban plus massa efektif dari pegas, dibagi K. Ya, nah, sebetulnya rumus ini sudah pernah saya nyatakan di dalam soal KSM Fisika ini ya. Ya, di soal latihan, memang tidak di contoh soal. Kalau Anda buka di contoh soal ini, di halaman 167, itu sudah ada, ya, nomor 10. Tunjukkan bahwa periode osilasi dari sebuah benda bermassa M yang digantungkan pada sebuah pegas homogen. Ya, jadi pegasnya dianggap homogen. Dengan tetapan pegas K dan massa M. Ini ada massa M. Anda disuruh membuktikan bahwa periodenya adalah akar, jadi ini T sebetulnya. T sama dengan akar M plus M per 3 per K. Jadi kelihatan di sini bahwa kalau massa pegas tidak diabaikan, maka akan ada tambahan M per 3 pada massa beban. Ya. Jadi di soal itu disuruh buktikan dan ternyata nanti ini akan terbukti, ini akan sama dengan 2Pi akar ya, massa. Nah, massa efektif pegasnya ternyata M per 3 gitu. Ya, ini yang akan kita buktikan sebentar lagi. Ya, dan itu yang diminta di soal KSM tadi. Ya, jadi sebetulnya sudah ada di soal KSM. Gitu. Ya, jadi kalau Anda boleh bilang tips, kalau Anda hafal, Anda bisa tahu jawabannya langsung adalah A. Ya, jadi jawaban soal ini adalah A. T 2Pi akar M plus M per 3 per K. Ya. Jawaban yang lain salah. Ya.
Jadi ini salahnya di per 2K, harusnya per K, ya. Seperti jawaban A ini. Yang B, C ini dari segi dimensi juga udah salah. Karena dimensinya harus dimensi M per K. Ini dimensi M kali K, udah pasti salah dari dimensi aja ya. Ini juga salah dari dimensi. Ya, ini ada kemungkinan betul. Jadi kalau dari segi dimensi, yang mungkin betul cuma A, B, dan E. Ya, tapi tentu ini pasti salah. Karena masa bebannya jadi 2M, ini pasti salah sudah. Sehingga kalau Anda mau menebak-nebak, mungkin jawabannya kalau tidak A, ya B. Ya, kalau tidak A atau B. Dan jawaban yang benar adalah A. Kita akan buktikan rumus ini ya. Nah, lain kali kalau di soal tidak akan keluar lagi seperti ini. Karena Anda sudah hafal. Mungkin di soal lainnya nanti perbandingan, rasio. Jadi bisa aja masa bebannya diganti dari M ke 2M. Kemudian masa pegas diasumsikan meningkat dari misalnya dari M jadi 4M digabung. Nah, mungkin soalnya seperti itu nanti ya. Anda dianggap sudah hafal rumus ini. Ya. Nah, yang masalahnya sekarang kalau tidak hafal kan, maka kita harus bisa menurunkannya. Dan itu yang diminta di soal KSN. Ya, nah. Bagaimana menentukan masa efektif dari pegas ya? Bagaimana menentukan masa efektif dari pegas sehingga bisa kita anggap dia nanti diwakili di soal. Jadi kalau ada soal seperti ini, nah, ini kan masanya. Bagaimana caranya masa di sini itu kita anggap bisa ditaruh di sini, ya, ditaruh di sini gitu. Nah ini yang kita sebut masa efektif dari pegas, ya. Nah, karena itu Anda harus menguasai sedikit teknik integral ya, yang sudah kita pelajari di dalam channel ini sudah ada caranya ya. Seperti ini. Ini pegasnya. Ya, pegasnya. Panjangnya L kan? Panjang dari pegas itu L. Ya. Nah, kita ambil komponen ini, ya. Kita ambil komponen yang ini nih, yang di dalam ini. Nah, ini aja. Kita sebut aja komponen ini komponen panjangnya dx. Berjarak x dari sini. Jadi ini adalah x0. Ini berjarak x. Ini komponen ini saya ambil dx. Kecepatan fasenya itu Vx. Ya, jadi ambil elemen panjang pegas dx yang bergerak osilasi dengan kecepatan Vx. Dan di sini sudah dinyatakan di dalam soal bahwa Vx itu adalah x per L kali V. Jadi dianggap Vx ini sebanding dengan panjang x. Makin panjang dia makin cepat. Kenapa makin cepat? Karena dia bersatu dengan beban kan. Jadi dia mendekati kecepatan beban. Ketika panjang pegas di sini, maka Vx-nya sama dengan V beban. Ya ini kan ada V beban di sini. V beban ini V. Jadi makin mendekati sini kecepatannya mendekati V di sini 0. Ya. Sehingga dia kalau kecepatan di komponen dx dengan jarak x ini adalah x per L ya kali V. V itu kecepatan di beban. Dan masanya kalau kita ambil masa ini kita timbang ya tentu ini akan sama dengan lambda dx sebetulnya ya. Lambda dx panjang masa linear. Masa linear dianggap homogen. Homogen itu artinya kalau ini disebar di panjang L maka lambda adalah M per L. Jadi kalau Anda ambil komponen dx, maka masa x-nya adalah lambda kali dx, M per L kali dx. Ini mx-nya. Ya, jadi masa ini itu adalah ini. Nah, kita sudah tahu masa, kita sudah tahu kecepatan dari komponen. Maka tentu kita akan hitung elemen dari energi kinetiknya. DEK-nya kita hitung. Ya. Bukan energi kinetiknya, tapi DEK. Energi kinetiknya tentu nanti integral. Ya toh? Jadi DEK, energi kinetik dari komponen ini akan sama dengan setengah kali masa komponen ini kali kecepatan komponen ini. Ya, kita anggap bagian kecil. Ya. Ini. Nah, sekarang kita masukkan ya. Energi kinetik pegasnya ini nanti kita masukkan ya. Sehingga dia berbentuk seperti ini. Oke. Ya, jadi Anda perhatikan Vx-nya x per L kali V. Ya, sudah nih. Energi kinetik beban itu setengah mv kuadrat, ya. Ini kan m-nya di sini. Nah, energi kinetik beban setengah mv kuadrat. Nah, kita inginkan energi kinetik pegas berbentuk seperti ini. Cuman masanya jadi masa efektif. Kecepatannya v kuadrat, bukan Vx. Jadi Vx akan kita transfer ke V nanti. Dan sudah diketahui kan,
Vx ditransfer ke V dengan rumus ini. Oke, kita akan cari ini ya sekarang ya. Kita akan cari ini. Ya, dengan rumus elemen energi kinetik ya. Kita ambil elemen energi kinetiknya. DEK setengah mx kali Vx kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan setengah ya. Mx-nya itu apa? Tadi ini kan m per L dx ya. M per L dx. Vx-nya ini. Ya. Jadi kecepatan komponen ini tadi sudah X per L kali V. Seperti ini. Oke. Kita hitung lagi ya. Tentu yang di sini komponennya EK, di sini komponennya X ya. Jadi ini dx. Jadi yang bukan dx itu bilangan tetap. Jadi M ini bilangan tetap, L bilangan tetap. Ya, ini kuadrat. Oke, kita kuadratin dulu deh ini biar gampang ya. X dikuadratkan X kuadrat, L dikuadratkan L kuadrat, V dikuadratkan V kuadrat. Iya. Ini tidak kita rubah. Setengah M per L dx. Oke. Nah, sekarang kita akan keluarkan bilangan tetap ya. Ini bilangan tetap. Ya. Ini bilangan tetap, ini bilangan tetap. Karena nanti kalau kita integralkan ini bisa keluar. Jadi sisa X kuadrat dx ya. Sisa X kuadrat dx. Oke, jadi DEK sama dengan setengah M per L. Nah, ini kita keluarkan ya. V kuadrat per L kuadrat. V kuadrat per L kuadrat. Sehingga sini sisa X kuadrat dx. X kuadrat dx. Ya, ini kita satukan lagi. Ini akan sama dengan setengah MV kuadrat per L pangkat 3. Nah, ini X kuadrat dx. Sehingga kalau kita integralkan, integral batasnya, kita Anda lihat ya, X itu mulai dari 0, di sini. Ya, X itu mulai dari 0. Ya. Nah, ketika X-nya 0, energi kinetiknya 0. Energi kinetik pegas loh ini ya. Bukan energi kinetik beban. Energi kinetik pegasnya 0 karena dia tidak punya X. Jadi di sini energi kinetiknya 0. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai L. L ketika dekat ujung M ini. Ini sampai L, panjang pegas. Nah, ketika dia sudah di panjang pegas, energi kinetik pegas itu yang kita wakili dengan energi kinetik. Kan gitu. Nah, integral DEK, EK, Anda sudah tahu ya. Dengan batas 0 sampai energi kinetik. Ya, Anda sudah tahu itu ya. Integral dx ya, X gitu kan ya. Kalau ada integral dx ya, X gitu kan. Kalau integral 2dx, 2x, kan Anda sudah tahu itulah ya. Oke. Sekarang bagaimana integral X kuadrat dx? Anda sudah tahu juga kan? Pangkat tambah 1. 2 tambah 1, 3 dibagi 3. Jadi integral X kuadrat dx itu adalah X pangkat 3 dibagi 3. Ya, gitu. Yang ini nggak usah diintegralkan kan? Ini bilangan tetap. Jadi setengah MV kuadrat per L pangkat 3. Ini hasilnya adalah X pangkat 3 per 3. Ya, dengan batas 0 sampai L. Kemudian kita masukkan batas atas. Ya, ini kan energi kinetik kurang 0. Kan gitu. Ini setengah MV kuadrat per L pangkat 3. Ini juga 3 ini bilang tetap, dikeluarin aja sepertiga ya. Sehingga di dalam jadi tinggal X pangkat 3. Masukkan batas atas L, L pangkat 3. Masukkan batas bawah 0, 0 pangkat 3. Nah, energi kinetik kurang 0 ya energi kinetik. Ya, setengah MV kuadrat per L pangkat 3 tetap MV kuadrat per L pangkat 3 kali sepertiga L pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 ya L pangkat 3. Dan Anda bisa lihat energi kinetik totalnya tidak ada lagi L. Sehingga ini bisa kita tulis energi kinetik sama dengan setengah kali sepertiga M kali V kuadrat. Nah, seperti ini. Inilah energi kinetik pegas ya.
Tujuan kita kan sebetulnya ingin menghitung energi kinetik dari pegas. Nah ini, energi kinetik pegas kan bisa kita rumuskan dari setengah massa efektif. Ya, jadi kita mau cari massa efektif sebetulnya. Jadi ini energi kinetik ini bisa kita samakan dengan setengah massa efektif kali kecepatan kuadrat. Jadi kecepatannya kita transfer ke beban. Ya, kecepatannya kita transfer ke beban supaya jadi satu gitu. Ya, nah dari sini Anda dapat apa? Setengahnya sama. Jadi kita dapat ini, massa efektif dari pegas ternyata sepertiga M. Ya, jadi massa efektif dari pegas itu hanya sepertiga M. Sepertiga dari massa total X. Ya, sepertiga dengan dari massa total X. Dengan demikian akhirnya bisa kita buktikan kalau kita masukkan di rumus kita di sini kan. Jadi tadi kan kita bilang T sama dengan 2pi akar massa dari beban ditambah massa efektif. Itu yang kita carikan barusan, massa efektif pegas dibagi tetapan pegas. Dan kita sudah dapat ini tadi adalah sepertiga M. Ya, ini kita sudah dapat ini, sepertiga M. Ya, sudah terbukti kan? Yang ada di soal KSN itu sudah terbukti. Ya, terbukti. Nah, itu yang akan kita buktikan ya. Jadi lain kali Anda hafalkan saja, kalau keluar langsung Anda tahu jawabnya. Tapi saya rasa nggak akan keluar lagi. Kalaupun keluar dia dalam bentuk perbandingan. Kalau massa pegas saya ganti 2M, ya massa pegasnya saya ganti dari M ke 2M, massa beban saya ganti dari M ke 2M, tetapan pegas ada kemungkinan diganti atau tidak, berapakah periode barunya? Biasanya seperti itu soalnya. Maka Anda harus gunakan rumus ini. Ya. Dan kalau dia massa pegas diabaikan, baru Anda pakai rumus yang tadi ya. Kalau massa pegas diabaikan, Anda pakai rumus ini. Oke, demikian yang bisa kita berikan. Semoga bisa Anda pahami dengan baik. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Like, komen, dan bunyikan loncengnya. Share ke teman-teman. Sekalian juga untuk mendukung kami agar terus bersemangat memberikan banyak contoh soal untuk Anda pelajari sehingga kemampuan Anda untuk menghadapi semua ujian akan terasa sehingga pada saatnya bisa Anda rasakan manfaatnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.